pertama mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sudah Pak dilantik Dr. Sakur dan Ibu Putri. Putri yang akan dilantik hari ini tanggal 20 Februari di Istana. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir di ruang visual Anda di channel Challenge Politik Talent. Saya selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang layak untuk kita dengar. Ada di mana dan posisinya seperti apa, kemudian sisi pandang terkait Kabupaten Garut. Kali ini saya bertemu dengan salah satu sosok sebenarnya sudah tidak asing lagi. Berkecimpung lama sekali di dunia pendidikan, di dunia organisasi kemasyarakatan Islam terutama. Di hadapan saya ada salah satu sahabat saya, senior saya, Kang Haji Nanang. Sampurasun. Kampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Kang Haji? Alhamdulillah. Sosok beliau hari ini kenapa saya jumpai? Karena ada yang menarik. Setelah purna sebagai aparatur sipil negara di sektor pendidikan, sebagai guru ya, lahir. Sebagai Korwas, Koordinator Pengawas SMA, SMK. Oh iya, di struktura ya, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Jadi beliau pengawas SMA ya. SMA. Nah sekarang lolos seleksi di Dewan Pendidikan Kabupaten Garut. Dan posisinya menjadi ketua. Betul ya? Betul. Ada 11 formasi Dewan Pendidikan Kabupaten Garut itu. Dan salah satunya adalah beliau. Saya datang ke sini, selain bersilaturahmi, pertama mengucapkan selamat dan sukses. Terima kasih. Semoga lancar mengembangkan amanah ini, memberi warna baru bagi dunia pendidikan Kabupaten Garut. Itu yang kita harapkan. Kemudian Kang, ingin saya tanya, berapa tahun sih Kang jadi ASN di pendidikan? Saya menjadi ASN cukup lama ya, yaitu kurang lebih 34 tahun. 34 tahun ya? Jadi seorang guru kimia saya dulu. Guru kimia? Guru kimia. Dulu di IKIP? Dari IKIP Bandung. IKIP Bandung. S2 di IKIP juga? Saya S2-nya ambil lingkungan di Universitas Siliwangi, Unsil. Unsil Tasik ya? Mantap. Nah kemudian aktivitas di Ormas juga lama ya? Saya lama. Saya itu jabatan apa sih di Muhammadiyah? Saya sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah ya. Jadi sudah kurang lebih saya mungkin termasuk yang paling lama duduk di pimpinan daerah. 5 periode. 5 periode. Insya Allah tahun yang datang mungkin harus regenerasi. Sudah mulai regenerasi. Ya. Kalau diizinkan, biasanya kan kalau Ormas selama masih ini ya, yang generasi masih ngikutin gitu ya. Apa kemudian yang terbetik dalam pikiran Akang hari ini dengan Dewan Pendidikan? Dewan Pendidikan itu salah satu lembaga yang sangat strategis ya, untuk mengawal, mendrive tentang implementasi pendidikan di Kabupaten Garut ya. Karena memang pendidikan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan fundamental. Bahkan pendidikan itu sendiri bagian dari sebuah alat ukur ya. Kalau ukur kemajuan suatu bangsa, suatu daerah, salah satunya kan pendidikan. Makanya saya sangat concern pada pendidikan. Oke. Garut ini kan sebenarnya cukup luas hari ini dan banyak juga sekolah ya. Banyak juga siswanya. Apa sih kemudian yang ingin diberikan untuk pendidikan Kabupaten Garut oleh seorang Kang Nanang yang hari ini ada di Dewan Pendidikan? Garut salah satu daerah yang sangat potensial. Secara kuantitas memang Garut cukup banyak sekolahnya ya. Jadi kalau kita bicara SMA, SMK di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, maka salah satu yang kantor cabang yang hanya satu kabupaten salah satunya adalah Garut. Karena Garut termasuk sekolah yang sangat padat. SMA-nya saja kurang lebih 137. 137. Ya, SMK kurang lebih 180-an. Negeri swasta ya? Negeri swasta dan MA kurang lebih 117. Banyak sekali. Jadi cukup banyak. Apalagi kalau kita bicara SDMI,
ini kurang lebih 1874, jadi sangat luas sekali. Dan SMP dan MTS kurang lebih 734. Problem hari ini apa sih Kang pendidikan di Garut? Problem hari ini yang sangat menurut pandangan saya, bahwa memang yang perlu ini adalah kaitan dengan kualitas pembelajaran. Kalau secara teknis ya, kualitas guru, kompetensi guru, kemudian kaitan dengan infrastruktur ya, dan akses pendidikan memang yang perlu juga diperbaiki. Buktinya bahwa rata-rata lama sekolah berdasarkan BPS di Garut ini masih rendah ya? Kurang lebih baru pada sampai 7,83. Artinya masih rendah. Wajar Dikdas kita ini kan kita sudah 9 tahun, bahkan sudah mencapai pada pencanangan 12 tahun. 12 tahun. Sementara kita di 7,83. Ini artinya masih jauh panggang dari api ya, harapan di bidang pendidikan. Ini PR besar ya bagi. Nah, kemudian yang menarik dan menggelitik hari ini juga kita punya pemimpin baru di Jawa Barat, juga punya pemimpin baru di Kabupaten Garut. Harapannya sih memang ada perbaikan dalam sektor pendidikan. Melihat atau mendengar sasus rencana-rencana kebijakan mau dilantik hari ini ya. Sekarang 20 Februari loh pemirsa. Para kepala daerah serentak lagi dilantik. Saya memilih podcast dengan Pak Haji Nanang. Mendengar sasus dan rencana-rencana di pimpinan kita, seberapa besar sih optimisme untuk itu? Memang kalau kita bicara statement beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, KDM, Pak Gubernur ya, itu saya anggap bahwa itu bukan merupakan sebuah kebijakan. Karena secara legacy bahwa beliau belum dilantik kan ya. Waktu itu. Nah, mungkin sekarang kalau sekarang bisa dianggap itu. Dan itu juga harus tertuang ya dalam bentuk pergub misalnya atau peraturan daerah. Ya betul, sebab yang namanya kebijakan pendidikan itu harus tekstual. Tekstual, sebab pertanggungjawabannya memang harus didasarkan pada itu. Jadi tidak bisa ucapan itu dijadikan sebagai sebuah dasar. Tidak. Dan itu prosesnya juga lama kalau kebijakan itu diambil. Kebijakannya mungkin bisa lama, bisa juga sebentar. Tergantung pada political will daripada pimpinan. Semoga saja benar berpihak ya pada masyarakat. Tapi menurut saya itu hanya istilahnya cek ombak aja. Cek ombak. Cek ombak saja. Iya, termasuk riaknya. Jangan studi tour. Itu yang teriak bukan hanya orang pendidikan loh. Orang travel, agent, kawasan objek. Bahkan Jogja tuh protes keras tuh. Kalau saya tanya sama Mbak Janur mungkin banyak tahu tentang daerah-daerah tertentu. Ya salah satunya pada saat pelajar kan jadi studi tour kan gitu ya. Termasuk Garut juga harus diakui banyak mendapat kiriman. Bayangkan kalau Garut ini ada pelarangan study tour yang setiap hari Sabtu, Minggu, kalau libur kunjungan, ya mungkin Garut akan sepi, bayangkan. Dan itu hari ini juga okupansi hotel juga udah mulai turun. Ini imbas dari efisiensi ya secara nasional karena ada banyak event-event dari kementerian atau apa yang terpaksa harus di-cut. Tapi menurut saya statement Pak Gubernur itu cukup penting juga ya, mengingatkan bahwa kaitan dengan program study tour itu perlu dikaji, tapi bukan dihilangkan. Dikaji ya? Dikaji, dievaluasi. Pada posisi atau titik mana yang perlu dievaluasi. Kira-kira begitu mungkin. Kang, terkait dengan makan bergizi gratis atau pendidikan gratis, ini juga jadi problem juga hari ini. Jadi isu yang sangat dasar. Kalau kita bicara pendidikan gratis, saya barangkali secara pribadi ini, saya tidak setuju. Tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa? Kenapa? Sebab pendidikan itu berdasarkan regulasi, bahwa pendidikan itu kan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga orang tua, masyarakat, juga adalah pemerintah. Saya lebih setuju kalau kita bicara tentang pembiayaan pendidikan itu bukan gratis, tapi terjangkau. Atau pendidikan murah gitu. Terjangkau ya. Murah juga kalau tidak terjangkau percuma ya. Murah itu relatif ya. Iya, betul. Bagi orang yang kaya kalau dia terjangkau, why not? Sebab sebetulnya ketika kita bicara relatif kan bicara mahal. Ya. Sebab banyak orang tua setelah saya wawancara atau mungkin dia berdialog, saya tidak butuh sekolah yang murah. Saya butuh anak saya itu dilayani di sekolah dengan baik. Artinya kualitas pelayanan. Seperti Mbah Janur membeli makanan di sebuah restoran, kan gitu ya. Saya tidak merasakan mahal apabila pelayanan itu
apa namanya disajikan dengan baik, betul nggak? Makanannya enak, nikmat, bahkan dia ada kepuasan. Nah, itu sebetulnya begitu. Saya tidak menyaksikan kalau yang ngomong Kang Haji Nanang. Karena Muhammadiyah ini kan gudangnya pendidikan dan berhasil ya. Nah kemudian secara nasional ini kan tadi tidak setuju dengan pendidikan gratis, tapi pendidikan terjangkau. Oke. Efektif nggak sih dengan makan bergizi gratis hari ini? Kalau program MBG, kalau menurut saya untuk sementara ya. Jangan dulu dievaluasi lah. Oke. Jadi saya barangkali kalau dalam konteks pendidikan itu kan ada yang dinamakan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ada tindak lanjut. Nah, sekarang kita kan sedang merencanakan ya. Sudah masuk pada tataran implementasi, pelaksanaan. Evaluasinya nantilah setelah. Minimal, jadi tidak arif dan tidak bijaksana. Kalau baru juga sebulan nanti ya. kalau sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Minimal 1 tahun. Evaluasi pada wilayah mana, pada titik-titik mana yang perlu dievaluasi. Tapi kalau ada tanggapan dari masyarakat atau berbagai pihak yang sedikit mungkin sedikit miring, ada nyinyir gitu ya. Wajar. Sebab sesuatu yang baru itu biasanya Mbak Janu selalu ada resistensi. Ada. Dulu saja, mohon maaf ya, ketika ada perubahan dari minyak tanah ke gas, bagaimana reaksi masyarakat, resistensinya. Bagaimana kalau gasnya habis kayu? Rame ya. Kan ini rame. Tapi setelah terjadi sekarang pindah udah ini ketergantungan masyarakat terhadap gas nanti bahkan lebih efektif dan daripada yang kemarin. Saya melihat bahwa kebijakan pemerintah kaitan dengan MBG ini untuk sementara biarkan dulu. Pemerintah diberikan keluasan untuk mencoba. Ya, tentunya karena ini baru, ya nantilah evaluasi. Oke. Kembali ke tugas Anda, karena Anda sudah dilantik, di pundak Anda sudah ada beban tanggung jawab ya di bidang pendidikan. Dari sisi Dewan Pendidikan hari ini untuk Garut apa yang dipersiapkan, Kang? Sudah dirancang dengan teman-teman? Garut kita mencoba mengawal ya, memberikan masukan kaitan dengan bagaimana pendidikan di Garut itu berkualitas ya. Berkualitas itu esensinya adalah memberikan kepuasan pada pelanggan ya, masyarakat ya. Relatif kan ya. Ini penting dikawal. Kaitan dengan pendidikan di Kabupaten Garut. Nah, salah satunya mungkin bagaimana masyarakat, siswa, guru merasa puas terkait dengan pendidikan. Salah satu indikatornya adalah munculnya berbagai macam prestasi ya, prestasi yang diraih oleh Garut, oleh siswa, oleh guru ya, termasuk pencapaian ya indeks pembangunan manusia ya. Nah, itu ini perlu dikawal dan perlu ada konsep-konsep. Dan yang paling penting mungkin Mbak Janu hari ini ya, kita perlu mengawal juga yang namanya program pendidikan itu kan hierarkinya selalu dari atas ke bawah ya. Nah, ini perlu juga disiapkan. Ada tadi kan MBG ya, itu program pusat kan ya? Pusat ke bawah. Barangkali ini perlu dikawal. Bagaimana di Garut ini? Persoalannya sekarang yang namanya MBG, jangankan di masyarakat, di level sekolah saja masih simpang siur. Seperti apa? Nah, ini barangkali perlu ada sosialisasi. Berarti Anda juga nanti akan ikut melihat ya dalam kenyataannya. Apakah nanti melihat atau kita dorong ya bagaimana proses percepatan, bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan persoalan MBG pada sekolah atau pada masyarakat. Karena memang hari ini sejujurnya ya Garut ini kan baru terbatas. Saya yang memantau di lapangan saja baru ada beberapa dapur. Ya. Kemarin terakhir ada 2 meluncur dapur, satu di Kecamatan Samarang, satu di Pasirwangi. Baru 1 dapur loh. Betul. Artinya coverage areanya di situ baru 10 sekolah. Dari sekian ribu sekolah yang kita miliki gitu kan. Nah, ini juga mungkin kalau terlalu lama misalnya proses realisasinya juga bisa bergejolak. Betul. Karena sudah ada terdengar, naon sih itu mangos menenang dahar sekolah sajan gitu. Nah, ini sudah dengar nggak ada di? Nah, itu kan perlu ada penjelasan pada masyarakat ya. Masyarakat umum maupun masyarakat di lembaga pendidikan itu sendiri. Ya, kedua, ini juga kaitan dengan ada hal yang menurut saya sangat bagus kaitan dengan karakter, yaitu tentang
Seven Habit itu kan ya. Oke. 7 kebiasaan ini. 7 kebiasaan. Ini Programnya juga, menteri baru ya. itu kan penting juga. Oke. Bagaimana implementasi di lapangan? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak itu bangun pagi gitu. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak itu melakukan ibadah, bagaimana sekolah, bagaimana berolahraga kan gitu ya. Ya. Dan bagaimana anak itu bahwa dia itu betul-betul bisa bermasyarakat kan itu salah satu. Oke. Ya, dan ini bagaimana anak-anak itu bisa tidur lebih cepat. Nah ini kan perlu ada instrumen, Ya. perlu dikaji ya, sehingga kita punya jurus-jurus tertentu sehingga nilai-nilai yang akan dibumikan yang dikenal dengan apa 7 7 kebiasaan. kebiasaan itu bisa membumi. Ya. Nah, Dan di hari Kabupaten ini Garut. belum rata juga ya, baru informasi ya. Sudah tersosialisasi di Garut? Karena saya belum kayaknya masih sebagian sudah tersosialisasi, tapi baru melalui apa ya sifatnya Belum medsos, ini ya, belum real darat. menyentuh. Ini barangkali perlu. Anda melihat sebagai bagian dari Dewan Pendidikan berat nggak tugasannya? Saya malah kemarin saya jadi koordinator pengawas ya SMA SMK SLB. Hanya SMA SMK sekarang wah berat banget gitu. Berat. Sebab Dewan Pendidikan itu kan tanggung jawabnya bukan kepada pimpinan. Oke. Masyarakat kan ini Kepada lembaga masyarakat. yang dibangun oleh masyarakat. Karena dia adalah kepanjangan tangan dari masyarakat. Minimal kita bisa memberikan masukan, mengevaluasi dan bisa juga melakukan bukan hanya kritik ya, Bukan hanya tapi kritik. memiliki solusi ya. Solusi kepada dunia pendidikan. Ah. Terakhir, Kang. Dalam waktu dekat ini, ya, karena pemimpin kita berganti. Yap. Kalau kita ikuti salah satu visi misi pemimpin kita yang baru di Garut ini kan Garut hebat. Nah, saya membayangkan hebatnya pendidikan Garut seperti apa. Anda sudah punya jawaban tentang hebat pendidikan untuk Garut? Ya, hebat itu kuncinya kalau misalnya dalam konteks pendidikan tuh minimal dikemas pada konsep 3P kalau saya. 3P. 3P. 1P apa? Pertama kaitan dengan penampilan. Penampilan. Oke. Gimana penampilan lembaga pendidikannya kan gitu ya. Oke. Artinya Secara menyangkut kelembagaan. tangible, Ya. kelembagaan, secara prasna. Kemudian yang kedua adalah pada aspek pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan terhadap siswa, terhadap masyarakat, apakah sudah mampu memberikan kepuasan atau tidak gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir setelah pelayanan, baru mungkin kita bicara masalah P yang terakhir yaitu prestasi. Oh. Jadi tidak mungkin Mbak Janur Tiba-tiba ke prestasi kalau yang dua ini dilewati. pelayanan jadi pelayanan barangkali ini bagaimana kita mampu memotivasi ya pada rekan-rekan baik di sekolah maupun di kedinasan mampu memberikan pelayanan prima pada Pelayanan prima. Seberapa optimis Kang pendidikan kita? saya selalu optimis. Kuncinya selalu memang dalam pendidikan itu selalu yang harus dikembangkan adalah optimisme. Silakan. Barangkali ingin mengajak semua warga masyarakat Kabupaten Garut, terutama para penggiat pendidikan, praktisi pendidikan, untuk bersama-sama menjangkau pendidikan yang lebih hebat. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya memberikan sebuah pertama mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sudah dilantik. Dr. Sakur dan Ibu Putri yang akan dilantik hari ini tanggal 20 Februari di Istana. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati mampu membawa Garut ke arah yang lebih berkemajuan melalui dunia pendidikan, dan kita support pada masyarakat, terutama masyarakat pendidikan, untuk mensupport gagasan-gagasan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pak Bupati. Saya yakin bahwa dengan kerjasama, kolaborasi, semuanya bisa terwujud sekalipun kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat. Oke. Baik, terima kasih Kang Haji, luar biasa. Dan terima kasih juga pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada. Tetap kita akan berjumpa kembali di segmen yang lainnya dengan tokoh yang berbeda. Dan saya undur pamit dari hadapan Pak Haji. Sukses selalu, selamat menunaikan tugas, manfaat yang luar biasa dan berkah untuk pendidikan Kabupaten Garut. Menuju pendidikan hebat, sesuai visi misi Bupati Garut yang baru.
Saya undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.